di grup loh. Ya, coba kita baca sama-sama 2, 3. Kasih mendatangkan mujizat dan berkat. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Kita imani pada siang hari ini, kasih mendatangkan mujizat dan berkat. Teristimewa kita tahu pasti kasih Allah yang paling utama dalam hidup kita. Yuk kita buka dulu Markus 2. Ya, Markus 2 ayat 1 dan 2 dulu kita baca. Kalau sudah menemukan, saya undang bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama saudara, dengan suara yang nyaring. Ya, boleh buka. Ya, oke. Ya. Sudah dapat? Markus 2 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara kasih di dalam Tuhan, pada waktu, aduh maaf ya suara saya, jadi tolong fokus supaya dengar, karena suara saya agak serak-serak basah. Serak-serak basah. Ya, kita lihat di sini saudara, bagaimana kita melihat pada waktu Yesus ada di dalam dunia, dikatakan dia menunjukkan kasihnya lewat pelayanan. Karena kita lihat waktu dia di Kapernaum, kita lihat dia datang, maka banyak orang berkerumun ingin bertemu dengan Yesus. Bersyukur kita pagi hari ini Bapak Ibu, kita datang di tempat ini, saya percaya karena kita ingin bertemu dengan Yesus. Amin. Kita ingin bertemu dengan Yesus. Nah begitu pun dikatakan banyak orang ini tahu Yesus ada di Kapernaum, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mereka berbondong-bondong ingin bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu saudara, Yesus yang mereka akan lihat, Yesus yang mereka akan ketemu saudara, adalah Yesus yang penuh dengan kasih. Amin. Penuh dengan kasih. Kasih adalah ciri orang Kristen saudara. Jadi kalau ada orang Kristen tidak punya kasih, berarti dia bukan enggak saudara. Jadi kasih, ciri kita, ciri anak Tuhan, jantungnya Alkitab itu kasih saudara. Jadi anak Tuhan harus bukan lagi ya setengah sedikit, tidak, harus ada kasih. Amin. Amin saudara. Apa arti kasih saudara? Mengasihi itu adalah mencintai atau menyayangi orang lain. Jadi di sini kasih ada saudara artinya mencintai, menyayangi diri sendiri, ada saudara? Enggak. Tapi kasih dikatakan apa? Mencintai atau menyayangi orang lain saudara. Bukan menyayangi diri kita, bukan mencintai diri kita, tapi sayangi orang lain saudara. Kasih dalam Tuhan. Di dalam keluarga terjadinya satu keluarga, sehingga dikatakan di dalamnya karena ada kasih. Gak mungkin orang berkeluarga atau dia akan menikah kalau dia gak punya kasih. Betul saudara? Betul. Kasih lebih kuat loh saudara dari cinta. Betul gak saudara? Kasih lebih kuat dari cinta, betul? Kalau cinta banyak cinta saudara, cinta monyet, cinta buaya, cinta apa dah saudara, ya betul? Ya kan? Gak kuat. Kalau kasih ada gak? Kasih buaya, kasih monyet? Gak ada saudara, ya kan? Yang ada kasih Tuhan, betul? Iya saudara. Maka dikatakan kasih lebih kuat dari cinta. Padahal gak ada di otak saya nih, kok keluar ya? Itulah Roh Kudus saudara. Ini Tuhan tunjukkan. Kasih lebih kuat dari cinta dikatakan. Makanya
istrinya. Gak mungkin saudara, ditinggalin. Nggak sayang sama istrinya, ditinggalin. Siapa di sini suami nggak sayang istrinya, ditinggalin saudara. Tapi dikatakan karena ada cinta, karena ada sayang, di dalamnya ada yang dilingkupi oleh kasih, makanya terjalin satu bentuk rumah tangga. Kalau kasih sudah mulai pudar, mari Bapak Ibu, anak-anak, yuk kembalikan lagi kasih dalam hidup kita. Amin, amin, amin saudara. Kasih. Anak lebih mengasihi ibunya, anak lebih mengasihi ayahnya, anak saling mengasihi dalam keluarga. Itu luar biasa saudara, kasih dalam Tuhan. Karena di dalamnya ada cinta, ada saling menyayangi satu dengan yang lain. Kalau ada cinta saudara, kalau ada sayang, saya percaya tidak ada yang cuek satu dengan yang lain. Betul? Betul saudara? Betul saudara. Ya kan? Karena sekarang gampang banget yang namanya cuek itu terjadi dalam keluarga saudara. Siapa di sini di rumahnya saudara, kalau sudah di rumah masing-masing punya pos. Satu pojok megang HP-nya, satu pojok megang HP-nya, di kamar megang HP-nya, di dalam megang HP-nya. Hah? Ada cinta di dalamnya, ada kasih nggak saudara? Karena asik, kasihnya kepada HP, saudara. Nah, kasihnya cuma asik, liatin yang dia suka. Yuk pagi hari ini Tuhan mau coba kembali lagi, yuk kita saling mengasihi, yang di dalamnya ada cinta, ada saling menyayangi. Amin, amin saudara. Yuk anak-anak semua jalin saudara, jalin kasih dan cinta itu dalam hidup saudara. Nah kita lihat di sini saudara, bagaimana Yesus memberikan teladan di dalam hidup kita. Dikatakan saat dia ada di dalam dunia, dikatakan ia memberitakan firman. Karena apa? Yesus ingin kita selamat dan punya iman. Amin, amin. Yesus turun ke dalam dunia karena memang kasihnya luar biasa. Tapi dikatakan bukan cuma turun, udah turun, enggak. Dia nyatakan kasihnya lebih lagi. Dikatakan dia beritakan firman, dia beritakan kabar baik, dia beritakan kabar keselamatan. Karena dia ingin manusia diselamatkan. Amin. Karena ingin manusia punya iman saudara. Hidup kita hari-hari ini kalau nggak punya iman saudara, out. Betul? Out saudara. Kalau kita nggak punya keyakinan, out kita saudara. Karena kita akan mudah down, kita akan mudah cepat lelah, kita akan mudah menyerah, kita akan mudah putus asa. Tetapi kalau ada iman, dikatakan kalau kita punya iman, maka kita akan dikuatkan terus saudara. Roma 10:17, Yesus ingin kita selamat. Coba Roma 10 ayat 17. Kita lihat saudara. Roma 10 ayat 17. Nih bagaimana kita bisa punya iman. Roma 10 ayat 17. Katakan jadi iman timbul dari pendengaran. Kenapa Yesus memberitakan firman kepada banyak orang? Karena dia ingin umat-umat Tuhan punya iman. Amin. Saudara punya iman? Amin. Kita punya iman saudara. Tuhan mau, karena dikatakan iman timbul dari mendengar firman Allah, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul. Jangan kita mau mendengar lebih banyak yang luar-luar saudara. Dengar firman Allah. Amin. Iman kita kokoh kuat. Sekarang banyak yang membingungkan. Sekarang banyak yang membuat kita justru semakin, kalau kita tidak punya firman, kita mudah goyah ke sana kemari. Tapi kalau kita dengar firman Allah, saudara jadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Kita kuat saudara. Hidup ini saudara, wow. Kalau kita gak punya iman, roboh saya katakan tadi. Tapi kalau kita punya iman, karena di dalam iman itu sobat 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Ini yang dikatakan, kalau kita terus dengar firman Allah, dikatakan saudara akan diajar tentang kebenaran, kita akan dididik tentang kebenaran, dan dikatakan dengan iman, dengan firman, dan kita beriman firman itu bekerja, segala kesalahan kita akan perbaiki. Amin. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan sayang sama saudara. Maka dikatakan, mari, ayo saudara kasih dalam Tuhan, banyak-banyak hari-hari ini dengar firman Tuhan, supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat, saudara. Siapa di sini yang nggak pernah yang sekarang ini nggak lagi hadapi tantangan, masalah, persoalan? Ada yang enggak? Siapa yang di sini sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan? Semua, saudara. Amin. Ada aja kan, saudara? Jangan lihat cuma masalah besar, kecil pun itu masalah, saudara. Kita semua sedang menghadapi masalah. Tapi dikatakan kalau ada iman, kita percaya kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Berkat Tuhan yang gak kita pikir-pikir, saudara, pasti Tuhan berikan. Amin. Amin. Ada yang gantungin makanan, pakaian, baju apa di pagar. Amin. Saya senang baca sana, itu bukti iman. Haleluya. Itu bukti berkat Tuhan, saudara. Kita pagi hari ini datang dengan cerah, dengan baju yang mewah, dengan baju yang bagus, dengan muka yang gembira. Itu aja udah bukti kita itu disayang Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi ini saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan mau, mari dalam mengasihi kita mau lebih kuat lagi iman kita di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, kita lihat balik lagi dalam Markus tadi, ayat yang ketiga. Ya, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah, saudara, ini tanda benar-benar mengasihi. Kenapa dikatakan 4 orang sahabat ini dia datang membawa orang lumpuh? Kalau 4 orang sahabat ini tidak punya kasih, dia nggak peduli dengan orang lumpuh, betul? Iya, saudara. Karena ada kasih, dia mencintai, dia menyayangi orang lumpuh ini. Dikatakan, oh iya, dengar ada Tuhan Yesus, yuk 4 orang ini kita bawa kepada Tuhan. Mereka mengasihi, saudara. Mereka membawa orang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? 4 orang ini ingin kalau mereka bisa menikmati hidup dengan berjalan, dengan bisa melihat, dengan bisa melakukan segala sesuatu dengan kesempurnaan. Mereka nggak mementingkan diri sendiri. Mereka juga ingin orang lumpuh ini juga sama seperti mereka, bisa berjalan. Makanya karena kasih mereka yang kuat, saudara, mereka bawa 4 orang sahabat ini membawa orang lumpuh datang kepada Yesus. Apa yang 4 orang sahabat ini inginkan, saudara? Apa, saudara? Kesembuhan. Coba Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Coba siapa yang sedang sakit? Boleh berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya juga sakit, saudara, suara saya serak. Yuk, yang sedang sakit, yuk berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, saudara. Kita akan imani ayat ini, saudara. Ayat ini sangat luar biasa. Ini saya aja waktu baca belajar, saya dikuatkan, saudara. Yeremia 33 ayat yang ke-6. 2, 3. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin, saudara. Amin. Silakan duduk.
akan beri kesembuhan. Percaya? Percaya, saya percaya dalam nama Yesus. Saya juga sembuh dari suara serak saudara. Aku akan memberi kesembuhan. Ini iman 4 orang sahabat ini saudara. Mereka mau membawa orang lumpuh ini supaya dia dapat kesembuhan dan kesehatan. Saudara, apa gunanya kita punya seantero dunia ini kalau kita tergeletak sakit? Betul? Gak ada gunanya saudara. Biar apa yang ada pada kita cukup. Yang penting kita sehat. Itu nomor 1. Amin. Amin. Apalagi kita tahu waktu zamannya COVID, orang udah gak peduli yang lain. Pokoknya saya gak kena, saya gak kena. Itu pikiran mereka. Betul? Saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Itu yang pikiran mereka. Gak lagi mikir, oh gimana besok saya harus cari uang, cari. Gak ada yang mikir lagi saudara waktu zaman itu. Yang mereka hanya pikiran sehat, sembuh itu saudara. Nah ini memang utama saudara. Nah keempat orang sahabat ini, dia mau datang kepada Tuhan karena dia ingin sahabatnya ini memperoleh kesembuhan. Nah saudara, apakah semudah itu kita dapat kesembuhan? Apakah semudah itu kita dapat kesehatan saudara? Tidak. Nah kita lihat tantangan mengasihi. Coba kita lihat ayat yang keempat saudara. Ayat yang keempat, balik lagi kita di Markus. Markus 2 ayat yang keempat. Kita lihat di sini. Ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Nah saudara, kita lihat tantangannya buat 4 orang sahabat ini adalah apa? Banyak orang. Saudara, saya tanya, kalau kita sedang menghadapi orang kerumunan banyak, misal kita lagi kemana, di otak kita apa saudara? Pulang. Betul? Pulang. Males kerumunan banyak-banyak, ya kan? Pulang. Betul saudara? Udah nyerah aja, pulang aja. Udah. Apalagi kalau kita lihat, udahlah nanti besok-besok aja. Kalau dia nggak sabar kan gitu, pulang. Tapi kita lihat saudara, kasih 4 orang sahabat ini sangat luar biasa. Kasihnya kuat saudara, mencintainya kuat, menyayanginya kuat. Tantangan yang mereka hadapi, mereka nggak peduli saudara. Langsung mereka punya ide, apa? Jebol tuh atap, saudara. Waduh, kata jebol ini ya, buka tuh atap, saudara. Nah, dalam kata ide ini aja, saudara, kalau di antara 4 orang sahabat ini tidak ada kasih yang tulus, terjadi nggak, saudara? Tidak. Tidak ada kesehatian terjadi? Enggak. Tidak ada kekompakan terjadi? Enggak, saudara. Tapi kita lihat di dalam 4 orang ini dikatakan ada sehati, ada kompak, sehingga dikatakan mereka bisa mengalami yang namanya mujizat. Amin. Amin, saudara. Kita mau kompak, amin. Kita mau sehati, amin. Dalam keluarga juga, saudara, harus ada sehati, ada kompak, sehingga di dalamnya dikatakan ada kata mengasihi. Nggak mungkin ada kasih kalau di dalamnya ada kebencian dalam rumah tangga, ada emosi, ada hal-hal yang bikin keegoan yang kita lebih kuat. Tidak mungkin ada rumah tangga yang penuh dengan kasih. Apakah rumah tangga demikian ada berkat, saudara? Ada mujizat? Enggak, saudara. Jadi siang hari ini mari Tuhan ingin dalam keluarga, dalam segala apapun, yuk kita mau sehati, amin. Kita mau kompak, saudara. Kita semua punya ide, kita semua punya ego, kita semua pengen kita didengar orang. Tetapi Tuhan mau pagi hari ini, yuk kita sehati, kita kompak, saudara. Belajar kita mengalah, amin. Mengalah bukan berarti kalah, saudara. Justru kita menjadi umat pemenang, amin. Mengalah itu kita jadi
menjadi umat pemenang, saudara. Jangan kita timbulkan keegoan kita, tetapi mengalah. Kita mau terjadi hanya satu kekompakan, satu kesehatian, sehingga dikatakan saat kekompakan kesehatian itu ada, maka mujizat Tuhan nyata bagi saudara. Amin. Nyata bagi kita semua. Suami istri harus sehati, orang tua dengan anak harus sehati, supaya semua berjalan dengan baik, saudara. Supaya semua berjalan dengan mulus, karena ada kasih di dalamnya. Itu yang Tuhan mau pada siang hari ini. Kita mau melakukan segala perkara. Jadi dikatakan dalam kesehatian, dalam mengasihi dengan ketulusan, dikatakan di kanan ketutup, di kiri tertutup, masih ada di atas. Amin. Mereka jebol atap, itu kan atas, saudara, ya kan? Jadi dalam hidup ini saudara menghadapi beban masalah, jangan putus asa. Nggak ada lagi jalan, tante, nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi harapan. Ada di atas, amin. Ada di atas, siapa? Yesus, amin. Dari manusia kita udah nggak tahu, dari sini kita udah nggak tahu, tapi Tuhan Maha tahu, amin. Tuhan Maha mengerti. Jadi mari siang hari ini, apapun yang kita hadapi, percaya iman saudara, kasih saudara mendatangkan mujizat, amin. Saat kita mendapatkan mujizat, tentunya kita diberkati, amin. Diberkati. Siapa yang gak mau diberkati? Ada, saudara, semua mau diberkati, amin. Kita semua mau diberkati. Nah, kita lihat ayat 11 sampai 12 ya, Markus 2. Ini saudara, upahnya, hasilnya, di dalam ada kasih, ada kesehatian, ada kekompakan, maka dikatakan mendatangkan. Kita lihat Markus 2 ayat 11 dan 12 ya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ini hasilnya. Mujizat Tuhan dinyatakan dengan luar biasa, amin. Yang tadinya lumpuh bangun, kata Tuhan, amin. Siang hari ini yang tadinya kita mulai goyah, ayo bangun, amin. Ayo semangat, amin. Ayo kita kembali lagi. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan berkenan dalam hidup kita. Mujizat, berkat menyertai saudara, amin. Yang penting yuk kasih dulu dalam hidup kita. Ada kasih saudara. Jangan peduli dengan orang lain yang sudah mau ngapain kita, terserah urusan Tuhan. Yang penting di hidup kita ada kasih, amin. Ada kasih, saudara. Sedih memang, saudara, sakit, tapi kalau kasih, ada kasih, dikatakan menutupi segala apapun. Yang penting hidup kita mengalami mujizat, hidup kita mengalami berkat dari Tuhan, amin. Jadi mari kita terapkan kasih dalam hidup saudara. Mari rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, dalam lingkungan apapun, hidup kita nyatakan kita punya kasih, amin. Karena anak Tuhan harus punya kasih. Dan kita percaya saat ada kasih dalam hidup kita, mujizat Tuhan terjadi dalam saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang tadi saudara, saat indah